maqalatu sabi'ata asyarata qila tuba ay al khairul kathiru liman kan aqluhu amiran. Ada suatu perkataan para ulama, dikatakan bahwa beruntunglah bagi orang-orang yang akalnya jadi pemimpin, jadi pimpinan, akalnya itu dipakai, akal sehatnya digunakan. Bi ayyak tadiya bi muradi aqlihi al-kamili wa hawahu ay mailanu nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'ayati syar'i asiran. Beruntunglah bagi orang yang akalnya menjadi pimpinan dirinya. Bi ayyak tadiya bi muradi aqlihi al-kamili, dengan cara ia mengikuti keinginan akalnya yang sempurna, mengikuti akalnya yang sempurna. Maksudnya begitu. Wahawahu asiran, sedangkan nafsunya menjadi tawanan. Ay mailanu nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i asiran ay mamnu'an min dzalika. Yakni terhalang dari melakukan keburukan-keburukan yang didorong oleh hawa nafsu. Wa wailun ay halakun syadidun liman kana hawahu amiran, dan celakalah, yakni binasa bagi orang yang nafsunya jadi pimpinan dirinya. Bi an arsalaha ila mustahiyatiha, dengan melepas hawa nafsunya kepada hal yang selalu diinginkan oleh nafsunya. Wa aqluhu asiran, sedangkan akalnya menjadi tawanan. Ay mamnu'an min nahwit tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi azamatihi ta'ala, sedangkan akalnya menjadi tawanan, yakni terhalang dari seumpama berfikir tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan tentang keagungan Allah Ta'ala. Wal maqalatu tsaminata asyarata, dan maqalah yang ke-18, qila dikatakan, dijelaskan oleh para ulama, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu, siapa saja yang meninggalkan dosa maka akan lembut hatinya. Orang yang terus menerus menumpuk dosa, membiarkan dirinya terus melakukan kemaksiatan, bakal keras kalbunya. Tapi kalau ia meninggalkan dosa terus bertaubat, maka akan lembut kalbunya. Jadi kalau kita merasa kalbu kita keras, mungkin akibat terlalu menumpuknya dosa yang tidak sempat ditaubati oleh kita. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha, kalau sudah lembut hingga ia akan dapat menerima nasihat dan khusyuk atau penuh perhatian kepada nasihat tersebut. Tandanya orang yang lembut qalbunya mudah menerima nasihat dan memperhatikan nasihat tersebut. Tapi kalau enggan dengan nasihat, ngaji nggak mau memperhatikan pengajiannya, nggak mau memperhatikan nasihat-nasihat gurunya, berarti qalbunya keras. Mentarukal harama, dan siapa yang meninggalkan segala perkara yang haram, fil mat'umi wal malbusi wa gharima, entah itu tentang makanan, entah pakaian atau apapun segala macamnya, hindarkan dari perkara yang haram. Wa akalal halala, dan ia hanya memakan yang halal saja, saffat fikratuhu, maka akan jernih pikirannya. Kalau ingin berpikir jernih, terlebih bagi kita yang ingin anak-anaknya yang ada di pesantren atau sedang mengenyam pendidikan supaya cerdas, maka berikan bekal halalan thayyiban, bekal yang halalan thayyiban, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Jangan harap jika itu kita lakukan, memberikan bekal dengan perkara yang syubhat atau yang haram, kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh ataupun solehah, jangan harap. Karena di dalam suatu keterangan, mau tidak mau kata Rasul, orang yang memakan perkara yang halal, ia akan terdorong untuk melakukan ketaatan. Sedangkan orang yang memakan perkara yang haram, mau tidak mau ia akan terdorong melakukan perkara yang buruk ataupun maksiat. Wa kalal halal saffat fikratuhu ala masnu'atillahi ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi.
Ya, pikirannya itu jernih terhadap ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, mampu untuk memahami segala macam ayat-ayat kekuasaan Allah yang tersurat ataupun yang tersirat, mengerti bagaimana Allah menghidupkan makhluk setelah mati, dan tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, tunggalnya Allah dan semacamnya. Akan mudah dia memahaminya tanpa ada keraguan pada segala sesuatu yang menjadi bukti ciptaan Allah dan kekuasaannya Allah. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi, hal itu dilakukan dengan cara memikirkan, bentafakuri, ya. Wa tadabbara bi aqlihi, dan merenungkan dengan akalnya, annallaha khalaqahu, bahwasannya Allah telah menjadikan diri kita, menjadikan orang tersebut min nutfatin, dari air mani, dari sperma yang bau bacin, fir rahimi, yang dimasukkan ke dalam rahim ibunya, faja'alaha alaqatan, kemudian Allah jadikan dari sperma itu menjadi gumpalan darah, thumma mudghatan, kemudian menjadi gumpalan daging, thumma khalaqa minha lahman, kemudian Allah menciptakannya, menjadikannya, merubahnya menjadi daging, wa azman, dan kemudian juga tulang, wa uruqan, dan urat-urat, wa a'saban, dan juga urat-urat yang lembut atau urat saraf, wa syaqqalaha sam'an wa basaran wa a'dha'an, dan Allah juga menumbuh kembangkan pendengaran, penglihatan, kemudian juga seluruh anggota tubuhnya dikembangkan di dalam rahim ibunya. Apakah tidak mau berpikir tentang itu? Kalau orang yang lembut hatinya, jernih pikirannya, dia akan senantiasa bertafakkur dengan apa-apa yang telah Allah jadikan pada alam semesta, termasuk pada diri kita sendiri. Thumma sahhalal khuruja lil janini, kemudian dia berpikir bahwa kemudian Allah memudahkannya keluar sebagai janin, min batni ummihi, dari perut ibunya, wa alhamahu irtida'u thadyi, dan Allah juga akan mengilhamkan, Allah juga telah mengilhamkan kepadanya bagaimana ia bisa melumat air susu ibunya, wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin, yang padahal Allah menciptakan dia, menjadikan dia di awal penciptaan itu tidak memiliki gigi, thumma anbatalahul asnan, kemudian bertumbuhlah gigi pada masa-masa berikutnya. Harusnya kita berpikir, jika memang kita lembut hatinya dan pikirannya jernih, kalau kita tidak pernah bertafakur tentang itu semua, berarti kolbu kita selama ini masih keras, jangan-jangan mati kolbunya. Thumma asqataha, kemudian Allah mencopot, menanggalkan gigi-giginya, wa azalaha inda sab'i sinina, dan kemudian menghilangkan gigi yang awal tumbuh pada masa umur 7 tahun. Thumma a'adaha marratan ukhra, kemudian Allah menumbuhkan kembali gigi yang baru setelah gigi yang lama itu sudah mati ataupun hilang, tertanggal. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan, dan Allah juga menjadikan hal keadaan seorang hamba mengalami perubahan, min sigharin, dari mulai kecil, ila kabirin, tumbuh kembang menjadi besar, wa min syababin, dari mulai masih muda, ila haramin, menjadi tua, wa min sihhatin ila saqamin, dari awalnya sehat menjadi sakit, tua, renta, gampang sakit-sakitan. Wa ja'alal abda kulla yaumin yanamu wa yastayqidhu, dan Allah juga menjadikan si hamba setiap harinya ia bisa tertidur, terdorong untuk tidur dan juga terbangun. Wa kadzalika syu'uruhu wa azfaruhu, begitu pula Allah tumbuhkan rambut dan kukunya, kemudian juga kullama saqata, setiap kali ada yang copot, tumbuh kembali, kukunya tumbuh kembali, rambutnya tumbuh kembali. Kullama saqata minha raja'a ila makana, wa kadzalika al-lailu wan nahar, begitu pula tentang malam dan siang. Kullama dhahaba ahaduhuma, tatkala salah satunya pergi, ja'al akharu, maka yang lain akan datang. Tatkala matahari tenggelam, maka muncullah rembulan, terbenam, maka muncullah matahari. Wa kadzalika syamsu wal qamaru, begitu pula
matahari dan bulan. Kalau tadi siang dan malam, tentang siang dan malam, malam dan siang silih berganti. Begitu pula matahari dan bulan. Wan nujumu was sahabu, begitu pula bintang-bintang yang berkelipan dengan awan-awan yang menutupinya, saling bergantian. Wal mataru kulluha taji'u, begitu pula hujan, semuanya bisa datang, wa tadhabu, dan bisa pergi. Wa kadzalikal qamaru, begitu pula rembulan, yanmahiku kulla syahrin, ia bisa sempurna di setiap bulannya, ya. Mohon maaf, yanmahiku yahmaku, ia bisa hilang, bisa wa kadzalikal qamaru yanmahiku, ia akan datang terbit kulla syahrin di setiap bulannya, thumma yatakammalu, kemudian dia menjadi sempurna, bersinar maksudnya. Yanmahiku, ia datang terbit bersinar setiap bulannya, thumma yatakammalu, kemudian menjadi sempurna, thumma yanmahiku, kemudian juga bisa sirna, ya, bisa saja dia menjadi sirna, hilang, meredup. Wa kadzalikal kusufu, begitu pula gerhana, entah gerhana lisyamsi, gerhana matahari, wal qamari, juga gerhana bulan, itu silih berganti oleh Allah didatangkan. Haitsu dhahabud dhau'u minha thumma ya'udu, tatkala ia hilang cahayanya, pancaran cahayanya hilang, kemudian dia bisa kembali lagi bercahaya. Wa kadzalikal ardu, begitu pula dengan bumi, takunu yabisatan, bisa saja ia menjadi gersang keadaannya. Tsumma yumbitu, kemudian Allah menumbuhkan kembali. Tsumma yumbitullahu fihan nabat, di tempat tersebut ternyata setelah kekeringannya datang, setelah kekeringannya hilang, Allah akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Tsumma yudhibu minha, kemudian hilang lagi menjadi mengering. Fata'udu ya bisatan, tsumma yambutu marratan ba'da ukhra, begitu saja, ya, mengering kemudian menjadi lembab kembali, mengering menjadi lembab kembali. Falladzi qadara ala dzalika kulli qadirun ala ihya'il mauta, suatu yang mampu melakukan semua hal itu hanyalah zat Allah yang mampu, yang kuasa, maha kuasa untuk ala ihya'il mauta, menghidupkan yang telah mati, ba'da fanaihim fil ardi, setelah hilangnya dari muka bumi. Fa'alal abdi, maka hendaknya, oleh karenanya bagi seorang hamba, ayyukathirul fikra, seyaknya dia memperbanyak bertafakkur, fi dzalika, di dalam hal itu semua, hatta yaqwa imanuhu, hingga kuatlah imannya, bil ba'thi ba'dal mauti, tentang akan dihidupkan kembali setelah kematiannya kelak. Wa ya'lama annallaha yab'atsuhu, dan ia menjadi sadar, ia mengerti, ia tahu sesungguhnya Allah akan membangkitkannya kelak setelah kematiannya. Wa yujazihi bi'amalihi, dan Allah akan membalas segala amal perbuatannya ketika hidup. Harusnya sadar diri kita ini. Fa'ala qadri quwwati imanihi, berdasarkan ukuran kekuatan imannya, bidzalika, terhadap hal tersebut, yajtahidu fit ta'ati, maka ia akan bersungguh-sungguh menjalani ketaatan. Wajtinabil mukhalifati lisyar'i, wajtinabil mukhalafati lisyar'i, dan ia akan mampu untuk menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tafakkur itu penting bagi kita, supaya apa? Menghidupkan rasa, supaya rasa kita tumbuh, mengerti, mengenal siapa diri kita, hingga kita mengenal Allah. Rasa di mana kita selalu merasa Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan Allah selalu menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah itu ada dekat denganku, Allahumma tali'u alayya, Allah selalu memandangku, menelitiku. Harusnya kita selalu punya perasaan seperti itu. Dan ketika kita menyaksikan kejadian-kejadian alam, selayaknya kita kembalikan pada keimanan kepada Allah Ta'ala, bahwa segalanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang yang justru akalnya tidak digunakan, akal sehatnya tidak digunakan, ya. Mohon maaf,
Orang-orang Wahabi, saudara-saudara kita yang Wahabi, itu sering kali saya menemukan sebuah kasus di mana sering kali mereka menyalah-nyalahkan amaliyah kita, tapi suatu saat mereka kemudian berkata, ternyata amalan ini ada dasar hukumnya. Dulu menyalah-nyalahkan, kemudian waktu mereka meralatnya sendiri, tapi tetap saja tendensi di mana hatinya itu benci kepada kaum ahlus sunnah wal jamaah masih tetap dominan di dalam hati mereka. Ada kalanya mereka sudah menemukan sebuah dalil dari amaliyah kita, contoh bab kunut, dulu anti kunut, kemudian mereka berkata ternyata kunut itu dalilnya sahih. Kemudian ada kalimat, tapi kok nggak srek ya saya. Mereka ternyata berkata demikian. Ya, dulu musafahah kita kalau ba'da sholat beres wiridan, beres doa, musafahah disalah-salahkan. Sekarang mereka bilang ternyata ada dalilnya. Zikir berjamaah ba'da sholat fardu, mereka katakan itu bid'ah. Mungkin sekarang mereka berkata dalilnya ternyata ada, tapi enggan untuk mengamalkannya, tetap gak suka. Hati-hati.